Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya, ini 4 ayat yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Artinya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ini ada 2 penafsiran. Kemarin kita sudah jelaskan, ada penafsiran hakiki. Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan kelembutan. Kebiasaan orang-orang Arab memanggil yang menunjukkan sikap lembut dan kasih sayang adalah dengan memanggilnya sesuai kondisi ketika dipanggil. Ketika itu Nabi SAW memang sedang memakai selimut. Ada juga yang menafsirkan majazi, maksudnya Nabi Muhammad SAW diselimuti dengan syariat, diselimuti dengan Al-Quran, diselimuti dengan kenabian. Tapi dari 2 penafsiran ini yang terkuat mana? Yang pertama, yaitu makna secara hakiki bahwa yang dimaksud orang yang berselimut betul-betul kondisi Nabi ketika itu sedang berselimut. Ya. Ayat ini juga sebagai peringatan, ya, bukan hanya khusus Nabi Muhammad saja, tapi setiap orang yang berselimut. Ya, setiap orang yang berselimut dari umat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Qumil laila illa qalila. Jangan selimutan terus, tapi qiyamul lailah. Bangunlah untuk qiyamul lail. Kalau bisa enggak harus seluruhnya. Illa qalila. Tapi kecuali sebagian kecil. Artinya lebih sedikit dari sepenuhnya. Kalau sepenuh malam misalnya 8 jam, maka qiyamul lailah 6 jam. Nisfahu, atau kalau nggak bisa 6 jam, setengahnya dari sepenuh malam. Sepenuh malamnya misal 8 jam, maka qiyamul lailnya setengahnya, berarti 4 jam. Awin qus minhu qalila, atau lebih sedikit dari setengah, lebih sedikit dari 4 adalah 3 jam. Auzid alaih, atau ditambah, atau lebih dari itu, ya, lebih dari setengah berarti 5. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Perintah agar kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Membaca Al-Qur'an dengan tartil adalah perpaduan antara membaca Al-Qur'an dengan perlahan, tidak tergesa-gesa, sesuai tajwid, dan tadabbur, berusaha untuk memahami maknanya. Karena Al-Quran diturunkan agar kita bisa mengambil pelajaran darinya dan bisa mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kita tidak mempelajarinya? Nah, oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah,
Di samping kita semangat membaca Al-Quran, ya, hendaklah jangan lupa kita sisihkan waktu untuk membaca tafsir Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena ini akan membantu kita agar dapat lebih khusyuk di dalam sholat yang kita kerjakan. Hadza siratun mustaqim.